baca apa lagi nih? Buku Ilmuwan Muslim Mendunia. Ya, ini tentang matematika, teknik, dan sosial. Nah, kita lanjutkan baca buku yang tentang di sini yang belum ya. Asy-Syarif Al-Idrisi. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1100 Masehi di Maroko, Afrika Utara. Beliau adalah keturunan dari Hasan bin Ali, putra Ali bin Abi Thalib atau cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia muda, Al-Idrisi sudah berpetualang ke berbagai negara. Tujuannya untuk mengumpulkan data geografis. Nah, ilmuwan ini berhasil membuat peta Islam yang paling akurat pada zaman pramodern. Informasi dan data pembuatan peta didapat dari pedagang, penjelajah, dan pelayar yang ditemuinya. Nah, beliau ini pernah membuat tabula Rogeriana, yaitu peta dunia dalam bentuk bola, atau yang kita sebut globe. Nah, ini dibuat dari perak dengan berat 400 kg. Masya Allah beratnya. Nah, pada globe itu, Al-Idrisi menggambar 7 benua, danau, rute aliran sungai, gunung, jalur perdagangan, lengkap dengan catatan tentang jarak, tinggi, dan panjangnya. Peta ini menjadi satu-satunya peta paling akurat selama 3 abad. Nah, jadi yang penemu globe ini ilmuwan muslim ya. Namanya Asy-Syarif Al-Idrisi. Nah, ini globe yang ada saat ini adalah versi kecil dari globe buatan Al-Idrisi dahulu. Penemuan ini sangat berguna untuk mempelajari geografi dunia. Globe mempunyai banyak fungsi, yaitu diantaranya untuk membandingkan luas daratan dengan luas lautan di permukaan bumi, sebagai media peraga bentuk bumi dan rotasinya, menghitung pembagian waktu di bumi berdasarkan garis bujurnya, dan sebagainya. Yang apanya? Itunya porosnya tuh, nanti diputar di situ. Nah, itu globe. Jadi dibuat pertama dari Asy-Syarif Al-Idrisi, beratnya 400 gram. Ini tadi yang abang bacakan? Abang di sini aja. Iya. Nah, ini sekarang kita tentang Ibnu Battuta, sang penjelajah dunia. Kalau tadi Al-Idrisi itu pembuat globe pertama. Nah, ini Ibnu Battuta, sang penjelajah dunia. Nah, beliau lahir pada tahun 1304 Masehi di Tangier, Maroko. Pada usia 20 tahun, Ibnu Battuta pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sepulang haji, dia melanjutkan petualangannya hingga ke 44 negara. Dia telah menjelajahi Afrika Utara, Afrika Barat, Eropa Timur, Timur Tengah, India, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Ibnu Battuta pun pernah mengunjungi Indonesia loh, tepatnya di Provinsi Aceh. Nah, dia pernah ke Indonesia, Bang, di Provinsi Aceh. Atas dorongan Sultan Maroko, Ibnu Battuta menceritakan pengalamannya pada Ibnu Juzai. Ibnu Battuta menulis sebuah buku tentang pengalaman menjelajahnya berjudul Rihla Ibnu Battuta. Nah, Rihla Ibnu Battuta. Kini buku tersebut masih dapat kita temukan di salah satu perpustakaan di Prancis. Nah, bukunya masih ada sampai sekarang di Prancis. Meskipun mengandung cerita fiksi, tetapi Rihla Ibnu Battuta merupakan catatan perjalanan dunia terlengkap dari abad ke-14. Masya Allah. Nah, perjalanan Ibnu Battuta ditulis dalam sebuah buku. Bukunya menjadi rujukan di Eropa. Sang penjelajah dunia ini juga pernah singgah di Indonesia. Keren. Nah, ini tentang insinyur muslim. Teman-teman suka menonton televisi kan? Nah, asyik kan bisa menonton film kartun di televisi? Sekarang hidup kita jadi serba mudah karena ada peralatan yang membantu kita dalam belajar maupun beraktivitas lainnya. Alat-alat elektronik seperti TV, radio, telepon, mesin cuci, komputer, dan lainnya memudahkan kita dalam mendapatkan informasi maupun bekerja. Nah, alat-alat tersebut tentu tak akan ada jika zaman dahulu para ilmuwan tidak melakukan penelitian-penelitian. Nah, para insinyur muslim pun ikut andil menemukan alat-alat yang menjadi dasar pembuatan alat-alat pada masa sekarang.
Siapa sajakah mereka? Yuk kita cari tahu. Insinyur Muslim. Kembar. Nah, ini tentang Banu Musa bersaudara. Sini dulu Halid. Abang. Ayo dengar bundanya. Nah, mereka ini perancang kincir dan air mancur. Air mancur. Nah, Banu Musa bersaudara terdiri dari Abu Ja'far Muhammad. Nah, tuh namanya tuh beda-beda. Abu Ja'far Muhammad, Ahmad, dan Al-Hasan. Yang mana? Mereka bertiga lah nih namanya. Jadi ada yang enggak beda. Jadi ada yang Abu Ja'far Muhammad, Ahmad, dan Al-Hasan. Mereka hidup pada abad ke-9 dan aktif berkegiatan di Bait Al-Hikmah, Baghdad, Irak. Nah, di Bait Al-Hikmah adalah pusat perpustakaan dan terjemahan berbagai ilmu pengetahuan. Banu Musa bersaudara adalah perancang air mancur dan kincir. Nah, ini menemukan ini nih, air mancur, terus kincir angin gitu. Nah, dalam kitabnya, Banu Musa bersaudara merancang pembuatan air mancur dengan berbagai teknik dan trik. Kitab tersebut juga memuat 7 rancangan air mancur. Banu Musa bersaudara juga merancang kincir yang digerakkan oleh angin atau air. Nah, di kemudian hari, alat ini dijadikan dasar dalam pembuatan turbin pembangkit tenaga listrik. Itu apa tuh? Turbin untuk tenaga listrik. Adanya kita bisa dapat listrik tuh. Beberapa penemuan Banu Musa bersaudara lainnya antara lain adalah katup seruling otomatis, lampu badai, lampu otomatis, dan hydropowered organ atau sejenis alat musik mekanik. Nah, air mancur biasanya terdapat di taman. Nah, siapa yang suka lihat air mancur biasa di Untan tuh? Abang. Selain memperindah taman, air mancur juga bisa memfilter udara. Nah, jadi fungsi air mancur tuh, Bang, untuk memperindah dan juga bisa memfilter udara. Nah, lanjut. Al-Jazari, sang bapak robot dunia. Nah, penemu robot nih. Nah, dia yang buat robot tuh. Pertama kali kita dengar ya. Ibnu Ismail Al-Jazari lahir pada abad pertengahan di Al-Jazira, Mesopotamia. Sejak kecil, Al-Jazari gemar belajar dan merancang alat-alat mekanik. Saat mempelajari sebuah teori, dia mempraktikannya juga. Nah, dia pernah membuat alat-alat mekanik seperti jam air mancur, mainan mekanika, robot pemain musik, dan robot yang dapat membantu pekerjaan manusia. Ini kan? Suatu hari, di mana? Suatu hari dia bertemu dengan seorang raja yang memintanya menuliskan hasil penemuannya. Maka jadilah bukunya yang sangat terkenal, yaitu kitab Fi Makrifat Al-Hiyal Al-Handasiyah atau buku pengetahuan ilmu mekanik. Buku itu berisi 50 gambar peralatan mekanik beserta petunjuk tentang bagaimana cara merakitnya. Al-Jazari juga terkenal karena menemukan mesin perangkat air yang sangat berguna bagi penduduk negerinya. Nah, penemuan Al-Jazari mendasari pembuatan robot yang ada sekarang. Selain robot, Al-Jazari juga menemukan mesin pengangkat air. Nah, alat pengangkat air bernama Saktia. Itu sungguh modern di kala itu. Dengan menggunakan roda gigi, alat pengangkat air itu tak lagi menggunakan tenaga hewan. Jadi zaman dulu pakai hewan, nah dia dapat membuatnya dengan alat. Jadi tidak pakai hewan lagi. Nah, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan. Nah, ini ada aktivitas dan eksperimen seru. Jadi di buku ini ada eksperimen ya untuk kita buat eksperimen. Di sini ada teka-teki silangnya. Nah, ini ada eksperimennya membuat jembatan. Ini membuat kincir. Oke, selesai. Nah, jadi buku ini ada 3 ya. Ini lagi bukunya, lihat. Nih. Halid mau buat kapal. Nah, yang ini kita udah selesai nih ya, yang tentang pengetahuan alam. Sebentar, Halid. Belum. Udah dong yang ini. Ini kan yang merah. Oh iya, belum dibaca. Yang ini udah nih. Udah selesai ya.
Nah, ini bagus. Nih ilmuwan muslim mendunia. Jadi yang ini tentang kedokteran, kimia, dan pengobatan. Ini apa? Ini pengetahuan alam, dan ini matematika, teknik, dan sosial yang tadi kita baca. Nah, di sini nih ada tentang siapa yang menemukan pengobatan-pengobatan. Siapa bapak kimia ya? Ini pengobatan tumbuh-tumbuhan. Ada Ibnu Sina, Az-Zahrawi, Ibnu Al-Baitar, Ibnu Jazar, Ibnu Al-Mahasin, Jabir, Ibnu Hayyan, Ibnu Wafid, dan Ibnu Nafis. Nah, di masing-masing bukunya juga terdapat ini tadi. Kayak kita ini ya, apa? Ada eksperimennya. Ini Eksperimennya. Terus ada teka-teki silang juga kan? Mana ada lewat? Nah, di sini. Nah, ada teka-teki silangnya juga. Ya kan? Nih. Sama. Nah, ini tentang Bapak Ilmu Kimia. Yang ini penemu teori obat bius. Nah, obat bius nih, Bapak namanya Ibnu Wafid. Ibnu Al-Baitar ini tentang peramu 300 jenis obat. Nah. Az-Zahrawi ini Bapak Ilmu Bedah Modern. Abi Al-Mahasin dokter ahli mata. Ibnu Jazar dokternya kaum fakir. Nih keren nih, Masya Allah nih. Dia orang periksa tuh nggak bayar sama dia ya. Orang-orang yang kurang mampu tuh digratiskan. Ibnu Nafis ahli peredaran darah. Nah, yang penemu arteri. Ya, penemu ini juga termasuk donor darah gitu ya. Ibnu Sina nih bapak dokter sedunia. Nih dokter-dokter tuh belajar nih di sini. Bapak dokter, bukan dokter bayi. Itu ada bayi. Oh, ada yang periksa bayi ya. Nah, ini keren nih. Buku itu hingga kini dijadikan sebagai. Nah, jadi ada bukunya Ibnu Sina. Ini dipakai hingga kini sebagai buku wajib yang harus dibaca oleh seluruh calon dokter di dunia dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul Canon of Medicine. Nah, nanti siapa yang jadi dokter tuh? Khalid ya? Nah, nanti tuh juga baca buku itu. Amin, insyaallah. Nih, buku ini. Nah, ini kita belum baca ya? Belum baca sama sekali. Udah yang ini yang belum. Mana yang belum? Yang ini, yang biru yang belum. Wow, eksperimen. Nah, Udah. Ini apa? Apa itu? Menghitung usia balon. Menentukan waktu beraktivitas. Tuh ada tidur siang juga enggak tuh? Pada belum tidur siang nih. Nah, ini kita udah buat ya. Iya. Membuat origami kapal api. Mana kapalnya? Nih. Ini kayak gini nih kapalnya, guys. Dapatnya Halid. Gimana? Ini punya Halid. Mana? Itu loh. Kayak gini. Ini nanti dihias. Oh, ini ada yang rusaknya. Nanti dihias nih. Dibuat kayak gini nih, Halid. Oke, teman-teman. Kasih ininya kan? Udah dulu ya. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi baca-baca bukunya. Iya, ya yang ini. Tentang pengetahuan alam. Nanti kita lanjutkan lagi membacanya. Bukunya keren nih. Kemarin ikutan PO ya harganya. Nah, dapat ini juga ya. Dapat 1 buah kaos lengan panjang. Baju. Iya, baju kaos. Nih, Abdurrahman. Nih, penemu jam. Ini Ibnu Haitsan. Ini Bapak Optik dan Fisika Modern. Oh, tuh. Nah, ini apa nih? Ibnu Yunus. Ahli astronomi. Wis, Masya Allah. Banyak ilmuwan muslimnya nih. Ibnu Majid. Ahli navigasi dan penemu kompas. Wah, ini binatang. Iya. Ad-Damiri itu dokter hewan terhebat di masanya. Abu Hair, dokter botani dan ahli pertanian. Abu Said As-Sama'i, ahli botani, zoologi dan peternakan. Nah, ini juga ada aktivitas eksperimen serunya.
Ya, Ini apa? Ini Bun. apa nak? Itu apa? Ini untuk membuat topi Saturnus. Topi kah tuh? Nanti buat topi. Kayak itu anak. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yes. Dadah. Assalamualaikum.